Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Hidayat dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pemerintahan nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mau tahu selengkapnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang sistem pemerintahan, kita pastinya harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dimana pemisah kekuasaannya yaitu legislatif dan yudikatif. Pastinya kalian udah tahu dong apa sih yang dimaksud dengan sistem pemerintahan itu sendiri. Dan pastinya kalian udah tahu dong Indonesia menganut sistem pemerintahan apa? Yap, betul banget. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana dipisahkan oleh kekuasaan legislatif dan yudikatif. Nah, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif? Kekuasaan yudikatif yaitu lembaga negara yang tugasnya mengawal jalannya undang-undang. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yudikatif merupakan hal yang berhubungan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Dengan kata lain, yudikatif berhubungan dengan badan yang mengadili. Lembaga yang ada di dalam lembaga yudikatif yaitu ada MA atau Mahkamah Agung, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada KY, Komisi Yudisial. Selanjutnya ada kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan sistem pemerintahan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang dibubarkan pada masa kepemimpinan Jokowi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, ada beberapa lembaga pemerintahan yang dibubarkan. Itu pertama, ada Dewan Penerbangan dan Antariska Nasional Republik Indonesia. Kedua, ada Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Ketiga, ada Dewan Buku Nasional. Keempat, ada Komisi Hukum Nasional. Kelima, ada Badan Kebijaksanaan dan Pengadilan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional. Keenam, ada Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan. Ketujuh, Badan Pengembangan Kawasan Pemandu Ekonomi Terpadu. Kedelapan, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kesembilan, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Kesepuluh, Dewan Gula Indonesia. Ke-11 ada Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. 12 ada Dewan Nasional Perubahan Iklim. Memasuki tahun ketiga, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 membubarkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Nah, masih pada tahun yang sama nih, yaitu 2016, pemerintahan kembali membubarkan 9 lembaga lain melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016. Yaitu, pertama, ada Badan Benih Nasional. Kedua, ada Badan Pengendalian Bimbingan Massal. Ketiga, ada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Keempat, ada Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun. Kelima, ada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Keenam,
keenam, ada Dewan Kelautan Indonesia. Ketujuh, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Kedelapan, ada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Kesembilan, ada Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Terakhir, pada 2017, pemerintah kembali mengakhiri tugas dan fungsi satu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 2 Maret 2017, yakni Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain tadi ada lembaga-lembaga yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi, beliau juga membentuk lembaga-lembaga yang baru. Nah, ada apa aja sih? Pertama, ada Badan Keamanan Laut. Di tahun 2014, ada Kantor Staf Presiden, ada Badan Restorasi Gambut, ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional, ada Satgas Saber Pungli, ada Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, ada Komite Nasional Keuangan Syariah, UKP Pembinaan Ideologi Pancasila, dan terakhir ada Badan Siber dan Sandi Negara. And thank you guys, thank you for watching. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.